Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, ar-rabi'u. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, hafidhahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Syarhu Syama'ilin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk ke dalam hadis keempat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syama'ilun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, haddatsana Mahmud bin Ghailan. Ya, Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Waqi'un. Ya, dan Waqi' berkata kepada atau menceritakan kepada kami, qala, beliau mengatakan, haddatsana Sufyan. Sufyan menceritakan kepada kami an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, dan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang berambut limmah dan juga hullah merah yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau mengatakan ma ra'aitu min dhilimmatin, ya, saya belum pernah melihat seorang pun yang berambut limmah. Limmah sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, secara istilah itu rambut yang melewati cuping telinga, tetapi tidak sampai, bisa jadi sampai bahu atau tidak. Fi khullatin hamro'a, yang menggunakan khullah, ya, atau baju. Kemarin juga sebelumnya sudah dijelaskan juga, baju berwarna merah. Ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Beliau memiliki rambut yang mencapai kedua bahu beliau. Ba'iduma baina mankibaini. Jarak antara kedua bahunya itu jauh, berarti bahunya lebar. Ya, bahunya lebar. Itu seperti berarti dadanya bidang seperti itu. Lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Beliau itu tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Ini dapat dilihat di unzur, ini dapat dilihat di Al-Haditha Al-Khamisa. Ya. Berarti nanti, ya. Kemudian hadhihi tariqun ukhra li haditsil Bara'i. Ini merupakan jalur atau sanad yang lain bagi hadis Al-Bara'. Karena hadis itu hadis yang sama, itu bisa jadi jalur periwayatannya banyak juga, ya. Dan juga bisa jadi lafadznya juga ada sedikit perbedaan. Qauluhu, maka di sini ucapan Al-Bara' bin Azib, ma ra'aitu min dhilimmatin. Ya, saya tidak pernah melihat seorang pemilik limmah. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Al-limmatu minasya'ri hiya ma jawaza syahmatal udhuni. Ya, itu adalah rambut yang melewati cuping telinga. Yang sawa'an wasala minal mankibaini aula. Ya, baik itu yang mencapai bahu maupun tidak. Wal muradu biha huna asy'aru. Dan yang dimaksud di sini adalah rambut. Ya, jadi maksud limmah di sini adalah rambut.
Wal makna dan makna dari hadis ini atau athar ini, ma ra'aitu min dhi sya'rin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya saya tidak pernah melihat seorang pemilit rambut dengan mengenakan hullah atau pakaian merah yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanu min kulli man ra'a ala hadhihi sifati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada setiap orang yang dilihat oleh Bara' bin Azib dengan sifat ini. Wa qawluhu lahu sya'run yadribu mankibaihi, dan ucapan Bara' bin Azib, yaitu rambutnya mencapai kedua bahunya, ai sya'ruhu yasilu ilal mankibaini, yaitu rambutnya sampai ke kedua bahu. Fahuwa nazilun wa wasilun ilal mankibaini yadribuhuma. Maksudnya rambutnya terurai dan juga sampai ke kedua bahu dan menyentuh kedua bahu tersebut. Ya. Oh, ini tadi wala bitawili itu dengan nomor 2 ya. Berarti akhrajahul Bukhariyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Raqmatis atin wa arba'ina wa khamsimi'atin wa thalathi alfin. Hadis nomor 3549. Wa muslimun. Dan juga hadis riwayat Muslim dalam sahih beliau. Raqma sab'atin wa thalathina wa thalathimi'atin wa alfaini. Hadis nomor 2337. Wal musannifu. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi, dalam jami' al-Imam At-Tirmidzi. Raqma arba'atin wa ishrina wa sab'imi'atin wa alfin. Hadis nomor 1724. Ya, kemudian kita lanjutkan wa qauluhu ba'idu ma bainal mankibaini, dan lebar jarak antara kedua bahunya itu lebar atau jauh. Wa qad sabaqa annahu sallallahu alaihi wasallam aridu a'la dhahri. Ya, telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebar bagian atas punggungnya. Wa qauluhu lam yakun bil qasiri wala bit tawili, dan ucapan Al-Bara' bin Azib rahimahullahu taala, yaitu lam yakun bil qasiri wala bit tawili, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, ai kana sallallahu alaihi wasallam muqassadan bainat tuli wal qisari, yaitu pertengahan antara tinggi dan pendek. Falaisa bit tawilil baini wala bil qasiri. Beliau tidak terlalu tinggi yang menjulang dan juga tidak pendek. Wa innama kana baina dzalika, melainkan di antara keduanya. Lakinnahu ila tuli aqrabu, tetapi beliau pertengahannya itu lebih dekat kepada tinggi. Kemudian beliau masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang nomor 5 dan hadis yang nomor 6. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, haddatsana Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail itu telah menceritakan kepada kami. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Abu Nuaimin. Ya, Abu Nuaim itu juga menceritakan kepada kami. Qala, beliau mengatakan, haddatsanal Mas'udi. Al-Mas'udi menceritakan kepada kami, an Utsman bin Muslimi bin Hurmuza. Ya, dan atau dibaca Hurmuzin juga bisa, berarti kalau ada dua harokat seperti itu. An Utsman bin Muslimi bin Hurmuza au an Utsman bin Muslimi bin Hurmuzin. Dan dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz, an Nafi' bin Jubair bin Mut'aimin. Dari Nafi' bin Jubair bin Mut'aim.
an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian beliau melanjutkan, syathnul kaffaini wal qadamaini. Ya. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya itu ya, tebal. Ya, tebal atau berisi seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan dhakhmur ra'si. Nah, di sini mulai datang penyifatan yang belum ada sebelumnya, dhakhmur ra'si. Ya, kepala beliau itu besar. Kemudian dhakhmul karodisi. Dan juga al-karodis, ya, persendian tulang beliau itu juga besar. Tawilul masrubati, ya, dan al-masrubah yaitu ya bulu yang membujur dari dada ke pusar, ya, al-masrubah itu panjang. Ya, nanti akan dijelaskan. Idza masya takaffa'a takaffuan. Jika beliau berjalan itu condong dengan ya takaffuan, condong yang kuat. Ka'annama yanhattu min sababin. Seakan-akan beliau turun ya dari tempat yang menurun. Kemudian lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat sebelum dan sesudahnya yang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahul musannifu fi jami'ihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam jami' beliau, Raqma sab'atin wa thalathina wa sittimi'atin wa thalathi alfin. Hadis nomor 3637. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya, ini istilah mustalah hadis yang banyak digunakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hasan sahih, seperti itu. Wa fi isnadihi al-Mas'udiyyu Abdurrahmani bni fi isnadihi al-Mas'udiyyu Abdurrahmani bnu Abdillahi bni Utbah bni Mas'udin. Ya. Dan di dalam sanadnya itu terdapat Al-Mas'udi, yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Itu apa? Saduqun. Nah, beliau itu oleh para ulama hadis, ya, ulama hadis itu dikatakan sebagai saduq, ya, jujur. Tapi apa? Ikhtalata qabla mautihi. Akan tetapi hafalannya itu berubah sebelum beliau meninggal. Kemudian wa Utsmanu bani Muslimi, ya, dan fihi linun, ya, dan juga diriwayatkan pada perawinya, pada Utsman bin Muslim itu terdapat lin, ya, terdapat kelemahan. Ya, ini biasanya digunakan kredibilitas dari para perawi itu biasanya digunakan oleh para ulama hadis untuk menunjukkan kredibilitas atau kesahihan dari suatu hadis. Ya, tentu saja yang bisa menilai adalah beliau-beliau semua. Katakanlah kita mempelajari ilmu mustalah hadis pun, paling tidak kita mengenal istilah-istilah yang digunakan oleh beliau-beliau semua. Ya, tapi tentu saja kita sebagai penuntut ilmu pemula yang tidak bisa kemudian menghukumi ya, suatu hadis itu derajatnya bagaimana, ya, tanpa memahami semua itu. Maka ya paling aman kita mengikuti penilaian ulama terhadap suatu hadis. Kita kembali ke atas. As-sadisu, hadis yang ke-6. Haddatsana Sufyanu bin Waqi'in. Ya, telah mengatakan kepada kami Sufyan bin Waqi'. Qala, beliau mengatakan, haddatsana abi. Ya, ayahku berkata kepadaku, berarti Waqi', ya.
Kemudian anil Mas'udi, dari Al-Mas'udi bihadal isnadi, dengan sanad ini nahwahu bima'nahu, yang semisalnya dan semakna dengannya. Maka Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala menjelaskan, qauluhu, ya, ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Ai mutawassitul qamati. Ya, maksudnya ya sedang perawaannya. Wa hadhihi sifatun ishtaraka fi dzikriha kullu man wasafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat ini, ya, bahwa tingginya itu tidak tinggi dan pendek, itu ishtaraka fi dzikriha. Itu hampir ada di semua hadis, ya, orang yang meriwayatkan sifat beliau, ya, atau kullu man wasafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak menyebutkan ini. Beliau tidak tinggi dan tidak pendek. Wa qauluhu, dan ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, syathnul kaffaini wal qadamaini. Ya, tebal kedua telapak tangan dan kakinya. Ai ghiladzuhuma, ya, maksudnya keduanya itu, atau ai ghalidzuhuma, ya, maksudnya keduanya itu tebal. Wa hadzal ghiladzu la yaqtadil khusyunata. Ya, wa hadzal ghadalu la yaqtadil khusyunata. Dan maksud tebal di sini itu tidak berkonsekuensi bahwa telapak kaki dan tangan beliau itu al-khusyunah, yang maksudnya kasar, tidak. Faqad wasafahu Anasun radhiyallahu anhu, dan sungguh Anas radhiyallahu anhu itu menyifati beliau kama sayati, sebagaimana nanti akan datang. Nah, kita lihat catatan kaki. Ya, pada hadis yang masih nanti. Ya, al-hadithul khamisa wal arba'una wa berarti al-hadithul khamisu wal arba'una wa 300. Nanti ada hadis ke-345. Masih cukup jauh. Ya, maka apa? Beliau mengatakan, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, biqaulihi, beliau mengatakan, wala masistu khazzan wala hariron wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah menyentuh khazzan, ya, jenis kain khaz, wala hariron, dan juga sutra, wala syai'an, dan sesuatu pun. Yang apa? Kana alyana min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Walaupun tebal, kekar, tetapi tangan beliau itu sangat halus. Ya, jadi tidak menunjukkan bahwa tangan beliau itu kasar. Fakanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam alyana minal hariri. Ya, maka telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih lembut daripada sutra. Wa qauluhu dhakhmur ra'si, dan ucapan beliau dhakhmur ra'si itu maksudnya apa? Dhakhamatur ra'si aidhamuhu wa kibaruhu ba'da syai'i. Ya, maksudnya besar kepalanya itu, ya, ukuran kepalanya itu besar dan agak lebar, ya, kira-kira seperti itu. Wa qauluhum dhakhmul karodisi, dan ucapan beliau dhakhmul al-karodis. Apa itu al-karodis? Al-karodisu qila ma'naha ru'usul idhami. Yang al-karodis yang katanya dikatakan itu adalah, ya, kepala-kepala dari tulang. Maksudnya kepala dari tulang itu ya sendi. Wasayati qoriban, nanti akan datang penjelasannya setelah ini, ya, undur
al-hadits as-sabi'ah, ya, pada hadis yang ketujuh, jalilul musyashi. Ya, besar musyash itu adalah ya ujung-ujung tulang, ya berarti ya sendi. Besar ujung-ujung tulangnya. Wa huwa bimakna dokhmil karodisi. Nah, dan itu maknanya maksudnya adalah besar al-karodisnya. Ya, besar sendinya. Wal musyasyu, dan yang dimaksud dengan al-musyasyu itu adalah atroful idhomi, yaitu maksudnya adalah atrof, ya, ujung-ujung dari tulang. Waqila dikatakan al-karodisu itu majma'ul idhomi ayil mafasilul lati taltaqi fihal idhomu. Al-karodis itu dikatakan juga sebagai majma'ul idhom, tempat berkumpulnya tulang. Maksudnya apa? Ai al-mafasilul lati taltaqi fihal idhomu, yaitu persendian tempat tulang-tulang itu bertemu. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadhil awsafu, dan sifat-sifat ini, yaitu syathnul kaffaini wal qadamaini, tebal kedua telapak tangan dan kakinya, dokhmur ro'si, besar kepalanya, dokhmul karodisi, besar persendiannya, wa nahwuha mimma sayati, dan yang semisalnya yang akan datang, kulluha tadullu ala quwwati binyatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan akan kekuatan, ya, struktur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah azza wa jalla qad a'tahu jisman qawiyan. Bahwasanya Allah azza wa jalla itu menganugerahi beliau tubuh yang kuat. Wa qauluhu tawilul masrubati, dan ucapan dari Ali bin Abi Thalib, tawilul masrubah, ya. Apa itu masrubah? Al-masrubatu hiya sya'rul ladzi yamtaddu minas sadri ilas surrati. Al-masrubah adalah rambut yang tumbuh, ya, atau membujur dari dada ke pusar. Fakana sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run mumtaddun min sadrihi ila surratihi. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu yang membujur dari dada ke pusarnya. Wa qauluhu idza masya takaffa'a takaffuan, ya, dan ucapan beliau radhiyallahu anhu, apabila beliau jalan itu condong dengan condong yang kuat, marra hadza fi hadithi Anasin. Maka penjelasan ini telah berlalu pada hadis Anas. Wa qauluhu ka'annama yanhattu min sababin, dan ucapan beliau, ya, seolah-olah beliau turun dari dari sobab. Apa itu? As-sababu huwa man hatta wa nazala minal ardi. As-sabab adalah tanah, ya, al-ard, tanah yang menurun dan, ya, semakin rendah. Wal makna, dan maksudnya, annahu sallallahu alaihi wasallam idza masya faka'annama yanzilu aw yamshi fi munhadirin minal ardi. Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam jika beliau berjalan seakan-akan turun atau berjalan di tempat yang menurun atau tanah yang menurun. Wa qauluhu, dan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya yang seperti diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza, ya, dan dalam hadis ini, kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu, kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi. Itu terdapat, ya, kandungan, ya, kesempurnaan penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jamalu suratihi, dan keindahan rupa beliau, wa baha'u tal'atihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga keelokan dari penampilan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Wa ma habahullahu azza wa jalla bihi minal husni wal jamali. Dan hadis ini juga mengandung ya al-husn, kebagusan, dan juga al-jamal, keindahan yang Allah azza wa jalla anugerahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.